Halo Digiters, bagi ketemu saya Arya, dan ini adalah Samsung Galaxy Tab S9 Plus. Ya, ngelihat harganya yang tembus belasan juta, kayaknya Samsung Tab S9 Plus ini bukan tab buat kamu mending ya. Dan tadinya tuh saya sempat mikir, harga segini mending beli laptop beneran aja gitu, ketimbang beli tab yang laptop buat nembi. Apalagi kita udah keluar duit 15 jutaan, masih harus beli keyboard case-nya lagi yang dijual terpisah. Nah, setelah nyobain beberapa hari, akhirnya saya nemu ini beberapa poin menarik kenapa Samsung Tab S9 ini bisa mengganti laptop dengan harga yang kurang lebih sama. Ya, di sisi lain sih, saya sendiri masih ada unek-unek ya, yang ngerasa tab Android sekarang itu tuh masih perlu banyak berbenah gitu, untuk jadi sebuah laptop wannabe buat produktivitas. Oke, kita mulai dari poin menariknya dulu ya. Nah, hal pertama yang bikin saya lebih milih bawa tab ketimbang laptop buat kerja, itu tentu aja dari segi portabilitas dan konektivitasnya yang lebih oke. Bawa tab ini beratnya tuh enteng pak, nggak nyampe sekilo. Terus tongkrongan juga tipis banget ya, jadi ya gampang diselipin di tas yang udah kelewat penuh. Ya meskipun berasa minimalis, tapi bodinya ini nggak kaleng-kaleng. Karena ini material juga cukup solid ya, udah pakai full block metal dan nggak berasa ada sambungan-sambungan yang kasar di sini. Terus tab ini juga udah ngantongin sertifikasi IP68 ya, yang artinya tab ini tuh udah bisa dicelup-celup ke dalam air. Saya awalnya mikir sih, ngapain coba tab dikasih fitur tahan air atau tahan debu kayak di smartphone. Tapi ya kalau dipikir-pikir lagi sih, ini kayak ngebuka dunia baru ya, yang artinya tab ini tuh udah bisa diajak kerja di lapangan gitu ya, yang tentu aja nggak lepas dari kondisi basah, lembab, atau hal-hal ekstrim lain yang mungkin jadi musuhnya barang elektronik pada umumnya. Ya emang sih, portabilitas di tab ini tuh harus ngorbanin bagian port yang jadi minimalis, jadi nggak lengkap kayak di laptop ya. Tapi untuk USB-C-nya di tablet ini juga udah bisa display out nih ke monitor eksternal. Cuma ya lagi-lagi kita harus beli kabel USB-C yang spesifik ya. Tepatnya yang versi 3 Gen 2 gitu. Karena kalau kita ngandelin kabel USB-C bawaannya, itu tuh nggak dukung atau nggak support. Jadi ya cuma buat ngecas doang. Terus kalau pengen nambahin storage 256 GB-nya, di sini juga udah disediain slot microSD nih yang bisa nampung up to 1 TB. Oh ya, Tab S9 Plus yang dijual resmi di Indonesia ini juga punya koneksi seluler 5G ya. Jadi ya punya konektivitas yang lebih mandiri lah ketimbang laptop. Yang dikit-dikit harus nyari wifi atau tethering di smartphone supaya bisa dipakai buat kerja online. Yang kedua, layar Tab Samsung ini tuh masih susah disamain dengan laptop belasan juta. Oke lah, laptop sekarang tuh udah pada mulai pakai layar OLED ya, yang tentu aja punya kualitas mirip-mirip dengan Dynamic AMOLED 2X-nya Samsung. Tapi namanya tab, dia tuh punya privilege pak, yaitu di bagian layar sentuhnya, ya tentu aja ngasih kontrol yang lebih intuitif. Kayak misalnya buka aplikasi ya tinggal tap-tap aja gitu. Mau scroll-scroll juga lebih enak kalau pakai layar sentuh. Dan bahkan saya tuh masih bisa ngetik script video ini tanpa keyboard case-nya sekalipun. Tinggal pakai layar sentuh dan manfaatin fitur auto text-nya. Itu juga udah sama-sama gercep. Dipakai nonton, layar ini juga masih sangat-sangat nikmat ya. Kayak misalnya kita pakai buat maraton streaming Netflix ya, di sini juga udah bisa muterin film atau series dengan format HDR. Jadi secara visual lebih tajam, kontrasnya lebih cakep, dan kalau mau nonton film yang auranya dark atau gelap kayak gini tuh, visualnya tuh masih terlihat paripurna. Bahkan saya sempat ngebandingin ya dengan layar tab Android non Samsung ya, yang layar juga sama-sama gede dan udah Dolby Vision katanya, tapi ya tetap aja secara visual beda jauh pak. Karena ya layar tab Android non Samsung itu tuh rata-rata masih pada pakai panel IPS ya. Jadi ya secara visual itu nggak lebih tajam dan juga nggak lebih pekat. Nah, layar Tab S9 Plus ini juga bisa diajak lebih produktif lagi nih kalau kita tanemin pakai barang kecil yang satu ini. Ya, S Pen yang udah sepaket sama tabnya ya, jadi nggak perlu dibeli secara terpisah. Nah, S Pen ini sendiri sebenarnya bisa dibilang suhunya stylus perangkat mobile. Jadi ya secara fitur tuh nggak perlu ditanyain lagi. Ini nggak cuma bisa dipakai buat coret-coret notes doang, tapi juga bisa buat ngontrol aplikasi, buat ambil screenshot, sampai bisa dipakai buat latihan mewarnain di aplikasi Pen Up. Banyak fitur yang pada akhirnya tuh masih susah diikutin ya sama stylus-stylus di perangkat tab Android non Samsung lainnya. Pas lagi dipakein gambar kayak gini, S Pen juga udah bisa ngenalin pressure dan kemiringan tertentu ya. Jadi ya berasa kayak pakai pensil beneran. Smoothnya tuh dapat banget ya pas digores-goresin ke layar. Thanks to layar 120 Hz yang juga adaptif di sini. Terus palm rejection-nya juga udah aktif ya. Jadi layar tuh nggak ikut kecoret-coret waktu telapak tangan nyentuh layar kayak gini. Nah, kalau udah nggak dipakai, S Pen itu bisa kita simpan di bagian belakang bodi sini ya. Ini tinggal ditempel doang.
Itu udah sekalian ngecas baterai si S Pen-nya. Untuk magnetnya sendiri lumayan kuat sih nih, kayak digoyang-goyang tuh nggak langsung jatuh gitu. Jadi kuat banget sih. Yang ketiga, meskipun ini nggak pakai sistem operasi Windows, Mac, atau Linux yang desktopable, ini pakai sistem operasi Android ya, yang diracik sama software Samsung, yang sekarang tuh makin pinter berkat AI atau Artificial Intelligence. Jadi ya udah mirip-mirip lah sama laptop-laptop baru sekarang yang juga udah full support pakai AI. Mulai dari nyari info sesuatu dengan cepat pakai circle to search-nya, terus ngebalas email atau chat dengan gaya penulisan yang sesuai, bisa casual buat ngobrol sama temen, sampai yang profesional pas lagi mau ngirim atau follow up email kerjaan ke klien. Bisa juga dipakai buat ngerangkum berita nih, atau nerjemahin beritanya langsung dari browser. Nah enaknya tuh sekarang udah dukung bahasa Indonesia juga, jadi tinggal download pack bahasanya yang dibutuhin di sini. Terus pas buka galeri, di sini juga fitur editingnya udah full power pakai Galaxy AI. Jadi ketika kita pakai laptop, terus mau ngedit foto ya, kayak misalnya ngilangin objek, terus mau expand gambar gitu ya, yang mana kita harus buka Photoshop atau aplikasi foto editor lain dan harus ngedit manual, di sini tuh tinggal tap-tap doang, Pak. Ya, generative edit di sini tuh emang bener-bener ngeri-ngeri sedap lah, mind blowing banget. Cuma ya untuk proses editingnya, ini butuh akses internet. Nah, di luar fitur-fitur Galaxy AI-nya, Samsung Tab ini juga punya skill ulti ya, yang tipis-tipis bisa lah nyamain workflow kayak pakai laptop beneran. Ya, lewat DeX Mode. Ya, sekali tap mode ini, tampilan layar tuh langsung auto jadi mode desktop, lengkap dengan multimedia yang bisa kita atur suka-suka. Ditandemin RAM sampai 12 GB, multitasking di sini tuh mulus banget ya. Kayak misalnya kita buka YouTube sambil ngerjain skrip di Office, plus buka galeri dan disambi farming game, ini tuh udah bisa banget. Semuanya jalan simultan di 4 split screen dalam satu tampilan. Kalau ngomongin soal File Manager, di sini juga udah cukup kompleks ya. Bahkan ya secara fitur udah bisa lah mirip-mirip sama Windows Explorer-nya laptop. Bahkan kalau kita pakai DeX Mode, kita tuh bisa nyandingin dua file Explorer sekaligus. Dan kita bisa langsung ngelakuin drag and drop atau transfer file dari satu folder ke folder lainnya. Nah, di File Manager ini kita juga bisa nambahin akun storage cloud ya, kayak misalnya Google Drive atau OneDrive. Jadi ya akan lebih menghemat ruang gitu ya. Kita nggak perlu install aplikasi OneDrive atau Google Drive secara terpisah. Tinggal loginin akunnya di sini dan langsung bisa dipakai di satu file manager yang sama. Terus kalau untuk aplikasi bawaannya sendiri, khususnya Office, sayangnya Samsung di sini tuh nggak nyediain Office yang PC level ya, kayak yang dilakuin Huawei dengan WPS Office-nya gitu. Di sini ada sih Office 365, cuma ya lagi-lagi pas dibuka kita harus punya akun Microsoft yang harus langganan juga untuk dapetin fitur-fiturnya secara lengkap. Ya sebenarnya kalau pengen main lebih jauh lagi, kita bisa install yang namanya aplikasi Office NX nih di Google Play Store. Itu aplikasi Office yang bisa dibilang sangat kompleks dan berasa PC levelnya. Kayak misalnya kita bisa bikin chart di Word atau bisa bikin tabel pivot di Excel. Tapi yang kurang dari aplikasi ini, karena dia nggak full optimize buat tab Samsung, kita tuh nggak bisa nampilin set by set ya buat ngebuka dua file Office yang berbeda. Nah, pada akhirnya saya akan kembali di Office-nya Microsoft yang memang udah lebih optimize. Ya sebenarnya ketimbang aplikasi Office, saya tuh ngelihat di sini Samsung tuh kayak ngedorong aplikasi eksklusifnya buat konten kreator, buat creating konten gitu ya. Jadi di sini ada namanya folder Galaxy Pick. Ini ada beberapa aplikasi yang cukup pro lah untuk Samsung Tab ini. Yang pertama itu ada Clip Studio. Ini semacam aplikasi buat para ilustrator ya atau para mangga. Terus ada juga LumaVision nih. Ini buat yang terbiasa pakai iPad pasti udah familiar ya sama LumaVision ya. Ini aplikasi video editor yang sangat-sangat pro karena di sini kita bisa pakai up to 12 layer nih buat video dan juga audio. Dan di sini kita dapetin setengah harga ya ketimbang kita pakai HP atau tab yang non Samsung itu tuh harganya masih 400 ribuan. Di sini udah 200 ribuan. Cuma ya kita harus beli dulu nih baru bisa nyobain aplikasinya. Yang terakhir ada GoodNotes ya, ini semacam aplikasi notes atau workbook ya, yang mana kita bisa sharing bareng-bareng, kerja bareng sama temen di sini ya, selama kita pakai akun Samsung. Ya secara fitur sebenarnya mirip-mirip sama Free Transform-nya di iPad. Yang keempat, kameranya Tab itu kalau buat video conference juga lebih tajam dan lebih meetingable. Ya kita tahu lah ya, webcam bawaan di laptop itu biasanya B aja. Udah resolusinya biasa-biasa aja, terus angle-nya juga sempit banget.
Jadi mau nggak mau harus pakai webcam eksternal buat dapetin hasil yang lebih oke. Nah, ini nih jadi celah buat kamera depan tab ya, yang sekarang udah pada mulai sadar diri nih dengan ngasih spek kamera depan yang lebih oke. Kayak di Samsung Tab S9 Plus ini tuh kamera depannya udah 4K ya, 30 fps dan juga punya angle yang sangat-sangat luas lah untuk sebuah kamera depan. Oke, kurang lebih kayak gini gambaran kalau kita pakai kamera depan Samsung Galaxy Tab S9 Plus ya. Yang kamera depannya ini tajam banget. Ini udah bisa rekam 4K 30 fps. Dan juga angle-nya luas banget, Pak. Nih, kiri kanan di kepala headroom juga masih sangat luas ya. Dan ini saya rekam di kondisi dalam ruangan ya. Ini ada lighting juga. Nggak kelihatan ada noise yang parah banget sih, dan frame-nya juga masih oke ya, nggak patah-patah. Nah, kalau untuk mikrofon gimana nih? Suara saya kedengeran cukup jelas? Coba komen di bawah. Buat dipakai Zoom Meeting atau Google Meet, di sini juga udah bisa gonta-ganti background ya, atau mau dibikin blur juga bisa. Cuma abis update ke One UI 6.1, saya tuh kerasa ada fitur yang hilang untuk kebutuhan video conference di sini. Ya, fitur yang sebelumnya ada dan ini kepake banget ya buat saya pribadi, yaitu fitur yang apa sih namanya, kayak center stage-nya iPad ya Tam ya. Itulah yang buat ngefokusin muka kita tuh tetap di tengah gitu. Jadi pas kita geser kanan, geser kiri, kamera depannya tuh bakal ngikutin. Nah, ini tuh habis update software kok hilang gitu menunya gitu. Ini yang hilang di tab saya doang atau di kalian yang sama-sama pakai Samsung Tab juga hilang? Coba komen di bawah ya. Yang kelima, Tab itu juga punya power yang kenceng, tapi tetap bisa dipakai stay searea penuh tanpa ketemu colokan. Ya, thanks banget sama chipset Snapdragon 8 Gen 2 nih, yang bisa tetap ngegas tapi tetap lebih efisien dari chipset dengan arsitektur X86 yang rata-rata dipakai di laptop. Jangan remehin chipset mobile sekarang ya, karena sekelas Snapdragon 8 Gen 2 aja, itu tuh sebenarnya udah bisa diajak kerja berat dengan satset. Kayak misalnya dipakai rendering video 4K durasi semenit dengan 3 layer pakai CapCut, ini tuh cuma butuh waktu sekitar 30 detik. Ya, saya juga sempat nyandingin performanya sama tab Android lain nih, yang chipsetnya kebetulan sama-sama pakai Snapdragon 8 Gen 2. Nah, di Samsung ini tuh masih lebih ngebut sekitar 5-7 detik lebih cepat. Ya, 8 Gen 2 kalau udah label for Galaxy gini tuh emang udah full optimize ya di perangkatnya Samsung. Udah powernya kenceng, baterainya juga gede banget. Ya, ini pakai baterai 10.000 mAh ya, yang kalau skenario saya sih, saya bisa pakai up to 2 hari dalam sekali ngecas. Untuk konsumsi baterai per aplikasinya juga menurut saya sih ini irit banget Pak. Mungkin ini kebantu ya karena dia pakai layar AMOLED gitu. Beda ketika saya nyobain tab Android non Samsung lainnya yang waktu itu rata-rata masih pakai panel IPS. Itu tuh borosnya kerasa banget lah dengan layar yang sama-sama gede. Bahkan pas saya pakai buat Zoom Meeting dan juga streaming Netflix ya dalam waktu 2 jam masing-masing, ini tuh konsumsi baterainya irit banget ya. Bahkan nggak nyampe di atas 20% untuk masing-masing aplikasi tadi. Tapi ya tentu aja ini tergantung sama skenario masing-masing. Kalau versi saya sih, saya sendiri pakai kondisi WiFi yang lebih stabil. Dan untuk tingkat kecerahan layar saya set di 50%. Cuma dengan baterai segede ini, Samsung tuh gak ngasih charger bawaan. Nah ini nih PR nih, kalau buat Anda yang emang gak pakai smartphone Samsung. Jadi ya gak bisa sharing charger ya. Kalau saya kan emang pakai smartphone Samsung dan saya juga gonta-gantian lah pakai charger 25 watt buat tablet ini. Ini saya ngecas dari 10% sampai benar-benar penuh itu butuh waktu ya nyaris 2 jam lah. Nah sebenarnya tab ini juga udah dukung charger yang 40 watt nih. Cuma ya sepengalaman saya dengan device-device Samsung yang lain yang juga support 40 watt, bedanya tuh paling beberapa menit doang. Gak banyak sih. Oke, yang terakhir sebagai catatan tambahan nih. Dari segala kepraktisan dan efisiensi yang ditawarin dari sebuah tab atau tablet, di satu sisi saya ngerasa kerja pakai laptop itu masih lebih nyaman. Ya, meskipun udah ada DeX mode di Samsung Tab ini, ya beberapa aplikasi mobile tadi kan nggak sepenuhnya dibuat tampilan desktop beneran. Terus kalau kita ngomongin soal workflow yang berubah, itu juga akan ngaruh banget. Kita yang biasanya kerja ngedit video pakai keyboard sama mouse di laptop atau di PC, itu nggak segampang itu untuk beralih pakai perangkat tab ini. Yang mana kita harus pakai layar sentuh, pakai S Pen buat drag and drop filenya gitu. Itu pasti ada adaptasi dan ada penyesuaian lah di sini.
Ya, pada akhirnya sih untuk pengguna yang tetap butuh performa tinggi dan fleksibilitas sebuah sistem operasi desktop, laptop itu masih akan tetap menawarin pengalaman yang lebih superior. Seenggaknya untuk saat ini. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya, terutama buat Anda yang masih bingung dengan Samsung Galaxy Tab S9 Plus ini. Nah, untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian tablet ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini ya. Ya, di sini dengan saya Arya, di belakang kamera ada Tama. Sampai ketemu di video berikutnya.